Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik hari ini? Tentunya bersama Yesus kita selalu luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah kita, Novi mau adik-adik untuk mempersiapkan hati, mempersiapkan Alkitabnya, dan juga alat tulis ya. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita, Novi undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah boleh bangun di pagi hari yang baru ini. Sebentar, kami akan beribadah. Kiranya Tuhan Yesus mau hadir dalam impa kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, persiapkan dulu Alkitabnya. Kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur pasal 104 ayat 33 sampai 34. Mazmur pasal 104 ayat 33 dan 34. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Untuk pujian selanjutnya, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 90, Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya?
Ketemu lagi dengan kakak di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 5 Juli 2020. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan ceritanya, apakah adik-adik sudah menyiapkan Alkitab, buku untuk menulis, dan alat tulisnya? Kalau belum, yuk kita siapkan. Ya, adik-adik, sudah siap semuanya? Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa, minta bimbingan Roh Kudus menyertai kita. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami hadir ke hadirat-Mu, ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga. Syukur dan terima kasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu. Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti maksud dan tujuan dari firman yang akan kami baca dan kami dengar. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Pembacaan Alkitab pada hari Minggu ini terambil dari Hakim-Hakim pasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya, untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bangsa Israel dipimpin oleh Yosua saat menyeberangi sungai Yordan, memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Allah. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan kakak di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 5 Juli 2020. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan ceritanya, apakah adik-adik sudah menyiapkan Alkitab, buku untuk menulis, dan alat tulisnya? Kalau belum, yuk kita siapkan. Ya adik-adik, sudah siap semuanya?
Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa, minta bimbingan Roh Kudus menyertai kita. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami hadir ke hadirat-Mu, ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga. Syukur dan terima kasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, kami akan membaca firman-Mu. Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti maksud dan tujuan dari firman yang akan kami baca dan kami dengar. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Pembacaan Alkitab pada hari Minggu ini terambil dari Hakim-Hakim pasal 2, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya, untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan, dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bangsa Israel dipimpin oleh Yosua saat menyeberangi sungai Yordan, memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Allah berikan untuk keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah sendiri yang menuntun bangsa Israel ke tanah perjanjian setelah sekian lama. Dalam prosesnya, Allah menempa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian, menghabiskan sebagian besar waktu di padang gurun, sekitar 40 tahun, dengan banyak kejadian-kejadian dan mujizat-mujizat yang Allah berikan untuk bangsa Israel. Awalnya, mereka dipimpin oleh Musa, kemudian digantikan oleh Yosua, dan juga oleh hakim-hakim setelah Yosua. Apa itu hakim-hakim? Tentunya berbeda dengan hakim yang ada sekarang ya, yang memimpin persidangan atas suatu kasus hukum. Hakim-hakim di zaman Israel kuno, sebelum adanya raja di Israel, mereka adalah orang yang dipilih Allah untuk memimpin perang dan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa-bangsa asing, dan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi
di tengah-tengah bangsa Israel sendiri. Biasanya terbatas pada suku-suku tertentu, bukan pemimpin seluruh Israel. Mengapa ada hakim-hakim? Bangsa Israel yang lahir di tanah perjanjian adalah generasi yang mudah sekali jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala atau allah-allah lain. Karena mereka tidak merasakan perbuatan besar yang Allah lakukan untuk nenek moyang mereka saat keluar dari Mesir dan selama perjalanan 40 tahun di padang gurun. Karena sikap mereka itu, seringkali membuat Allah murka terhadap bangsa Israel, sehingga Allah memakai bangsa lain atau musuh Israel untuk mengalahkan bangsa Israel, sekaligus membuat mereka menderita di saat kesusahan. Bangsa Israel perlu Allah dan meminta seseorang pemimpin atau hakim untuk memimpin mereka mengalahkan musuh yang berkuasa atas mereka. Tetapi setelah hakim yang memimpin mereka mati, mereka kembali jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Dalam rentang waktu sekitar 150 tahun, bangsa Israel memiliki beberapa hakim-hakim yang menggantikan Yosua. Hakim-hakim ini ada setelah bangsa Israel menempati tanah perjanjian, setelah mereka menyeberangi sungai Yordan. Hakim pertama bernama Otniel, yang kedua bernama Ehud, yang ketiga bernama Samgar, hakim yang keempat adalah Deborah, yang adalah seorang perempuan, dengan Barak sebagai panglima perangnya. Hakim yang kelima adalah Gideon. Yang keenam adalah Tola. Yang ketujuh adalah Yair. Yang kedelapan adalah Yefta. Yang kesembilan adalah Ebzan. 10 adalah Elon. 11 adalah Abdon. Yang ke-12 adalah Simson. Ke-13 adalah Eli. Dan hakim terakhir sebelum adanya raja atas bangsa Israel adalah Samuel. 14 nama tadi adalah hakim-hakim yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel yang selalu jatuh bangun di dalam penyembahan berhala, sehingga Allah juga seringkali memberikan hukuman, yaitu bentuk kasih setia Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Maka Tuhan Allah selalu menunjuk seorang hakim untuk melepaskan bangsa Israel dari kekuasaan bangsa asing yang Tuhan pakai untuk menghukum bangsa Israel. Itu ya, nama 14 tadi. Ya, adik-adik, Allah selalu punya apa yang kira-kira cara yang adik lakukan untuk mengasihi Tuhan? Kalau kakak ini. Sekarang, kakak mengajak adik-adik untuk membuat dengan tulisan seperti ini. Aku mau mengasihi Tuhan dengan cara, nah yang di bawah ini terserah adik-adik. Kalau kakak, dengan rajin melayani IMPA. Dicoba ya di rumah. Adik-adik, pelayanan firman Tuhan pada hari ini sudah selesai. Apa yang sudah kita baca dan kita dengar dalam Alkitab tadi, kiranya membuat kita menjadi anak-anak yang selalu mengasihi Tuhan. Banyak cara, antara lain dengan selalu berdoa, membaca firman Tuhan, dengar-dengaran papa mama, rajin bersekolah, ataupun rajin untuk IMPA dalam bentuk virtual saat ini, adalah bagian takut akan Tuhan dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Kita tutup pelayanan firman kita hari ini dengan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pelayanan firman yang sudah kami terima. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menjadikan kami menjadi umat pilihan-Mu, menjadi umat yang telah Kau kasihi Tuhan,
meskipun dalam prosesnya Kau menggunakan hukuman untuk kami sebagai wujud cinta kasih-Mu kepada kami Tuhan, agar kami mau kembali kepadamu dan kami boleh selalu mengingat akan kebesaran nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, ajar kami di dalam kehidupan kami sehari-hari nanti Tuhan, untuk selalu ingat dan selalu mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami baca dan kami dengar. Sekarang kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kau akan jaga dan pelihara kami, dan biarlah firman yang sudah kami baca dan yang kami dengar ini boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi nafas dan daging di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sampai ketemu di ibadah hari Minggu pelayanan anak berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Persembahan adik-adik minggu ini boleh disatukan dengan persembahan papa mama dan bisa ditransfer ke nomor rekening yang ada di layar. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan persembahan adik-adik. Sebelum kita mengakhiri IPA kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 36, Yang Jagaku Selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku yang di badanku kuat serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Adik-adik, sebelum kita mengakhiri IPA kita, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar dari kakak-kakak tadi. Kiranya firman yang sudah kami dengar boleh menjadikan kami anak-anak yang semakin dengar-dengaran kepada orang tua dan terutama kepada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kiranya jumpa kami minggu ini boleh menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan dalam nama-Mu saja, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.